Peserta mata kuliah perumahan dan permukiman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya terkait dengan studi permukiman di Yogyakarta. Ada dua lokasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, permukiman Kalicode. Ini adalah gambaran permukimannya, cukup padat. Ini hubungan Kalicode dengan sumbu imajiner, di mana sumbu imajiner itu sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Yogyakarta, mulai dari Gunung Merapi hingga ke Laut Selatan. Penjelasannya seperti ini penjelasannya. Yang berikut keberadaan Kalicode di kota Yogyakarta. Ini peta kota Yogyakarta, ini Kalicodenya, salah satu bagiannya yang saya observasi. Ini sejarahnya, di mana dulunya adalah daerah aliran sungai, kemudian berkembang, ada pengaruh dari Romo Mangun, kemudian berkembang lagi menjadi kampung vertikal. Ini adalah pola permukiman yang linear, membelakangi sungai. Terus sirkulasinya tidak berpola, sirkulasi dan pedestrian. Terus vegetasinya kurang, sehingga lingkungannya menurun, dalam hal ini panas. Terus sampahnya belum tersistem dengan baik. Bantaran kali masih dijadikan tempat pembuangan sampah. Sehingga permasalahan dan peluang yang saya tampilkan adalah ternyata masalahnya masyarakat kawasan ini didominasi oleh bangunan dan minimnya area vegetasi. Di sini ternyata masyarakat punya minat untuk menanam. Kebetulan saya melihat permasalahan tentang vegetasi, dan ketika dilakukan penataan, maka kampung atau kawasan ini bisa menjadi kampung wisata. Ini peta kawasannya yang saya buat dengan aplikasi CorelDRAW untuk melihat kepadatan bangunan. Ini figur groundnya, yang hitam itu bangunan, yang kosong itu area tanah. Yang ini adalah pembagian wilayah RW. Yang ini titik tangga ke sungai. Yang ini masjid dan PAUD, ada warna hijau itu masjid. Yang ini fasilitas MCK, yang biru itu, dan kuningnya tempat sampah. Ini adalah titik-titik pos ronda yang warna merah. Ini adalah sebaran vegetasinya. Ini ruang terbukanya. Ini bagian dari potongan-potongan tepi sungai. Ini juga. Ini saya membuat figur ground vegetasi, di mana persebaran vegetasi alamiah yang sudah ada. Dan saya menjelaskannya dengan membagi segmen. Yang pertama, segmen 1 seperti ini. Ada aktivitas masyarakat, ada menanam. Di segmen 2 juga seperti itu. Masyarakat menyiasati ruang sisa. Terus juga ada beberapa potensi tanaman vertikal yang sudah ada. Segmen 3 ada budaya tanam berkelompok, tanaman di pot di tepi sungai. Segmen 4 juga seperti ini. Di segmen 4 ini didominasi oleh area-area tebing. Potensi paling kuat karena terdapat juga RTH di bagian kawasan ini. Segmen 5 didominasi oleh area penjualan bunga. Dan ada beberapa tanaman palem, terus pisang, kelapa, ubi-ubian yang ditanam oleh masyarakat. Potensi vegetasi pada kawasan, di sini kebetulan saya melihat vegetasi, jadi bukan berarti saudara-saudara mengikuti permasalahan vegetasi saja, tapi permasalahan lain juga perlu dilihat. Di sini kebetulan saya menjelaskan dari sisi vegetasi. Ini ada beberapa potensi di segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, dan segmen 5. Dari ada beberapa permasalahan yang tadi dijelaskan sebelumnya, saya simpulkan seperti ini. Di sini potensi pupuk organik yang ada di area kawasan seperti itu. Kawasan yang kedua adalah permukiman Jalan Ahmad Jasuli. Permukiman ini menjadi bagian dari permukiman yang tadi Kalicode itu, tapi saya memfokuskan di
salah satu bagian, yaitu permukiman Jalan Ahmad Jasuli yang tadi saya bilang area penjualan bunga itu. Latar belakangnya, area ini adalah area penjualan bunga. Bagian kiri ada aktivitas penjualan bunga dan kerajinan tangan masyarakat, sehingga menjadi keunikan di lokasi. Kenapa lokasi ini diangkat? Karena mempunyai sejarah dan potensi yang cukup kuat. Ini wilayahnya di RW 04 Kelurahan Kota Baru, Jalan Ahmad Jasuli. Ini saya juga melihat literatur atau pustaka terkait dengan keberadaan jalan ini, kawasan ini, di surat kabar. Yang berikut saya melihat ada isu yang cukup kuat, yaitu minimnya ketersediaan ruang untuk kegiatan pengrajin bunga. Jadi saya coba membaca dan melihat akan isu apa yang paling kuat dalam lokasi ini, sehingga saya menyimpulkannya seperti ini. Di sini ada metode penelitian yang saya gunakan, yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancaranya wawancara awal dan wawancara pengembangan. Instrumen atau alatnya seperti ini dan kebutuhan datanya seperti ini. Begitu juga dengan observasi, ada penempatan benda-benda, perilaku, dan pengukuran lokasi. Begitu juga dengan literatur, studi literatur. Dibutuhkan juga untuk melengkapi akan survei, wawancara, dan observasi yang saya lakukan. Wawancara awal, saya mewawancara seorang ibu namanya Ibu Sudarmi dan Mas Joko. Kemudian saya mengembangkan wawancara ini ketika saya sudah dekat dengan Ibu Sudarmi. Ada orang-orang yang juga saya wawancarai, orang-orang yang punya hubungan dengan Ibu Sudarmi. Kemudian di sini ada Mas Nunung, Mbak Titi, Mas Nining, dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian Mas Joko yang tadi juga ada temannya, Mas Yanto, Mas Bayu, Mas Dian. Wawancara-wawancara ini saya lakukan ketika saya melakukan survei secara langsung. Yang berikut saya juga melihat orang-orang di sekitar, yaitu orang yang pertama itu orang dalam, orang yang melakukan aktivitas di tempat itu. Ini ada Mas Asis, Pak Sukarto, ada Pak Sugeng, Mas Henry, Mas Fandi, Mas Dimas. Di sini juga saya sertakan umurnya, kurang lebih umurnya saya sertakan. Dan ada kata-kata kunci. Di slide sebelumnya juga ada kata-kata kunci. Jadi dari hasil wawancara itu kita perlu menyimpulkan kata kunci apa yang kita bisa tarik dari hasil wawancara orang per orang. Ini juga dari orang luar, ini dalam halnya pengunjung. Ada pembeli bunga, ada seorang bule, atau ada pemulung. Mereka juga menyampaikan pikiran-pikirannya sesuai dengan wawancara yang saya lakukan. Ini hasil wawancaranya. Yang pertama, saya coba menyimpulkan kata-kata kunci yang tadi dan menjadi sebuah kata kunci besar. Yang pertama, kebutuhan penanganan sampah, kebutuhan variasi bunga, kebutuhan ruang produksi, kebutuhan ruang penjualan. Jadi saya menarik kesimpulan dari kata-kata kunci yang tadi. Ini untuk memudahkan kita sehingga kita bisa mengerti dengan baik apa kebutuhan masyarakat. Yang berikut saya mengembangkan wawancara lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di area itu. Yang pertama Pak Budi, ada Pak Panut, untuk menggali lagi akan apa yang ingin saya tanyakan terkait dengan survei permukiman ini. Yang berikut saya melakukan observasi terkait dengan semua aktivitas yang ada dalam kawasan ini, yaitu permukiman warga, penjualan bunga, kegiatan pengrajin, ada fasilitas bangunan-bangunan di sekitar kawasan. Yang pertama saya melihat penempatan benda-benda. Saya melihat bagaimana masyarakat menempatkan pot-pot bunga. Mereka menempatkan benda-benda ini. Ini menjadi hal yang perlu untuk kita lihat secara detail. Yang berikut juga ada bagaimana mereka menempatkan peralatan-peralatan mereka, menempatkan bahan-bahan mereka, sehingga itu kita bisa lihat bagaimana benda-benda ini ditempatkan di ruang-ruang yang mereka siasati. Yang berikut juga terkait dengan aktivitas mereka memajang bunga, menyimpan bunga-bunga, menyimpan sisa-sisa sampah dari bunga. Yang berikut juga saya coba masuk ke beberapa tempat aktivitas masyarakat dan saya coba menggambar ulang dari hasil observasi yang saya lakukan.
Ini juga aktivitas masyarakat ketika saya masuk ke dalam. Ini juga observasi yang berikut juga saya lakukan di beberapa tempat, yaitu di tempat-tempat masyarakat merakit bunga. Ini walaupun tempatnya gelap, walaupun di siang hari, tapi mereka menyiasati dengan atap-atap transparan. Ini juga salah satu tatanan bagaimana mereka menempatkan barang-barangnya, tatanan toko bunga di depannya, dilengkapi dengan tempat kerja di tengahnya, dan di paling belakang itu adalah kebun bunga. Toko bunga, jalan, tempat kerjanya, dan bunga. Sedangkan yang paling depannya adalah Jalan Ahmad Jasuli yang tadi. Sedangkan yang ini observasi terkait dengan sistem struktur atau struktur bangunan-bangunan yang ada. Yang berikut juga terkait dengan sirkulasi masyarakat. Sirkulasi dari aktivitas masyarakat dari satu bangunan ke bangunan lain, atau mungkin dari bangunan ke sungai. Saya coba melihatnya seperti ini. Yang berikut di sini juga ada bukaan bagaimana masyarakat dengan bangunannya tetap memperhatikan bukaan ke sungai. Bahkan ada beberapa titik yang masyarakat sekitar lokasi memanfaatkan area ini sebagai tempat untuk foto-foto, sebagai potensi view, baik di siang hari maupun di malam hari. Ini juga saya melihat karakter bangunan. Ternyata di bangunan itu kuat dengan karakter bangunan cagar budaya, bangunan-bangunan di sekitar itu. Yang berikut juga ada beberapa karakter bangunan yang dibawa oleh Romo Mangunwijaya, yaitu di tepi Kali Code ini. Ini bangunan-bangunan hasil karya Romo Mangun yang digunakan oleh masyarakat. Observasi itu saya coba membuat peta-peta, yaitu existing, peta figur ground, terus peletakan masa-masa bangunan. Yang biru ini toko bunga, orange rumah produksi, hitam itu bangunan-bangunan lain. Ini juga segmen topografinya, potongan-potongannya, untuk melihat bagaimana lokasi atau bangunan-bangunan itu hubungan dengan topografi dan sungai. Ini juga perilaku bagaimana masyarakat beraktivitas ketika mengrajin bunga, tetapi ada orang yang lewat dengan motor, pembeli, atau menyiasati gang sebagai tempat untuk merakit bunga. Ini bagaimana masyarakat berperilaku dengan ruang-ruang yang ada. Ini juga saya melihat bagaimana ruang gerak yang ada itu disesuaikan dengan aktivitas masyarakat. Yang berikut juga trotoar, tempat pejalan kaki digunakan juga untuk memajang hasil karya kerajinan bunga dari masyarakat. Ini juga beberapa menggunakan gang sebagai tempat beraktivitas. Terus truk sampah juga tidak ditempatkan secara baik, berada di tepi jalan secara langsung. Hasil observasi itu saya juga coba memetakan tentang aktivitas masyarakat, yaitu masyarakat di dalam, mereka yang tinggal di luar tempat kerja. Mereka datang terus melakukan beberapa aktivitas dengan skema aktivitas seperti ini. Begitu juga dengan aktivitas warga yang tinggal di tempat kerja tersebut dengan pembagian skema aktivitasnya seperti ini. Ini juga aktivitas pengrajin bunga. Aktivitas ini saya lihat, saya simpulkan dari saya melakukan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat. Yang berikut tentang bagaimana masyarakat menangani sampah. Di sini ada skema yang saya buat dari saya mengamati secara utuh, yaitu dari tempat pengrajin, itu sampahnya disimpan di tempat-tempat sampah, kemudian dibawa ke tempat pembuangan sementara, yaitu truk yang ada di sini. Kemudian diangkut oleh dinas kebersihan pada kawasan itu 3 kali sehari. Ini juga ringkasan hasil observasi yang tadi saya sudah jelaskan. Saya coba menarik kata-kata kunci, yaitu kebutuhan ruang penjualan, ada kebutuhan rumah produksi yang memadai, kebutuhan variasi bunga, dan kebutuhan penanganan sampah. Dari apa yang saya jelaskan dua lokasi itu, saya menarik beberapa kesimpulan yang perlu saudara-saudara ikuti untuk melakukan tugas perbaikan terhadap tugas besar yang saudara-saudara kerjakan, yaitu yang pertama, saudara-saudara perlu kenali lokasi dengan baik.
yaitu letak dan sejarah. Mungkin sejarah bisa dilihat dari literatur atau wawancara. Yang berikut, setelah sudah kenal lokasi, kenal juga permasalahannya. Mungkin bisa dilihat pola permukiman, persebaran bangunan, jaringan sirkulasi dan parkiran, jaringan air bersih, air kotor, sampah, begitu juga dengan vegetasi. Atau mungkin ada hal-hal yang terkait dengan permukiman bisa juga ditambahkan. Setelah itu, sudah mengenal permasalahannya, coba dilakukan menggambar peta-petanya untuk bisa dilakukan penjelasan-penjelasan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti tadi contoh yang sudah saya jelaskan. Yang berikut, coba saudara-saudara lihat tentang fokus pengamatan apa yang ingin saudara-saudara angkat. Di sini saya memberikan contoh tentang vegetasi. Di situ bisa dijelaskan sesuai dengan segmen, segmen 1, segmen 2, dan beberapa segmen sesuai dengan apa yang ingin saudara segmenkan, dan dilengkapi dengan peta yang bisa menjelaskan potensi dan masalahnya. Yang berikut, dari hasil fokus pengamatan itu, saudara-saudara perlu lihat tentang kata kunci permasalahannya. Apa permasalahannya ada di kawasan permukiman yang saudara-saudara survei itu. Setelah itu, semua yang saudara-saudara lakukan ini perlu dilengkapi dengan metodologi yang benar, yaitu ada observasi secara makro, yaitu di sekitar lokasi, di luar lokasi, dan secara mikro, khusus di lokasi bahkan ke bangunan-bangunannya. Yang berikut, wawancara, bisa wawancara beberapa orang, kemudian kembangkan lagi wawancaranya sehingga lebih perkaya akan apa yang ingin saudara-saudara cari tahu dari keberadaan kawasan permukiman tersebut. Kemudian untuk memperlengkapi lagi, saudara-saudara bisa membaca literatur, bisa terkait jurnal atau surat kabar atau buku-buku terkait dengan lokasi dan isu-isu di lokasi tersebut. Dan semua itu saudara-saudara bisa rangkumkan menjadi sebuah hasil penelitian survei permukiman pada lokasi yang saudara-saudara angkat. Demikian penjelasan tentang pengalaman permukiman studi yang saya lakukan ini. Semoga bisa membantu saudara mengerjakan tugas besar. Tetap semangat, sukses untuk mengerjakan tugas besar.